Mari kita mau menenangkan diri kita mau berdoa terlebih dahulu. Benar ya Tuhan, kami memuji kebesaran-Mu. Karena Engkau layak ditinggikan, dipuji, diagungkan. Inilah kami ya Tuhan, jemaat-Mu pada malam ini datang kembali kepadamu. Kami mau mendengarkan firman-Mu, biar Engkau sendiri yang berfirman kepada kami. Apa yang menjadi kerinduan hati-Mu, Engkau menyampaikan melalui hamba-Mu ya Tuhan. Kau pakai hamba-Mu yang penuh dengan kekurangan ini ya Tuhan. Biar kuasa Roh Kudus-Mu yang bekerja, berkarya dari awal sampai akhirnya. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa ucap syukur. Haleluya. Amin. Selamat malam Bapak Ibu Saudara. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya untuk bisa memberitakan firman Tuhan saat ini. Nah, tema yang tadi juga Pak David sudah kasih tahu ya, removing the veil, yang itu kita bahas lebih detail lagi, lebih dalam lagi. Sebenarnya maksudnya apa? Removing the veil itu. Dan kemudian respon kita sebagai orang Kristen, respon kita sebagai anak Tuhan itu harusnya sebagaimana? Ya, kita buka dalam Ibrani 10 ayat 19. Ibrani 10 ayat 19, saya akan membacakan untuk kita semua. Ibrani 10 ayat 19. Jadi saudara-saudara, oleh darah Yesus kita sekarang penuh keberanian dapat masuk ke dalam tempat kudus. Satu ayat ini mengandung makna yang sungguh luar biasa sekali sebenarnya saudara. Karena dikatakan sekarang penuh keberanian dapat masuk ke tempat kudus. Sebenarnya apa sih yang terjadi sebelumnya gitu loh. Sebelum firman Tuhan yang ditulis tentunya ada alasan yang tersendiri. Yang kita akan pelajari itu kilas balik ke dalam waktu penciptaan manusia sampai nanti sekarang dan juga nanti ke depannya. Nah, tujuan Tuhan menciptakan manusia itu tentunya untuk bisa menikmati Allah bersama. Menikmati dan arti kata manusia bisa ketemu face to face bersama dengan Allah. Manusia bisa berkomunikasi dengan Allah. Itu tujuannya manusia diciptakan di Taman Eden. Tapi kenyataannya dalam singkat gitu, dalam 2 pasal kita lihat dalam Alkitab kita. Di kejadian yang ketiga, manusia jatuh dalam dosa. Saya akan membacakannya untuk kita semua. Kejadian yang ketiga ayat 8 sampai ke 10. Ketika mereka mendengar bunyi langkah Tuhan Allah yang berjalan-jalan dalam taman itu pada waktu hari sejuk, bersembunyilah manusia dan istrinya itu terhadap Tuhan Allah di antara pohon-pohonan dalam taman. Tetapi Tuhan Allah memanggil manusia itu berfirman kepadanya, "Di manakah engkau?" Ia menjawab, "Ketika aku mendengar bahwa engkau ada dalam taman ini, aku menjadi takut karena aku telanjang. Sebab itu aku bersembunyi." Dikatakan dalam ayat ini, pada saat manusia jatuh dalam dosa, manusia tidak mencari Allah. Yang mereka lakukan pertama ya mereka, udah berdosa nih. Mereka sembunyi. Apalagi ketika mereka mendengar suara langkah kaki Tuhan. Mereka langsung sembunyi. Sembunyi bahkan dikatakan di dalam yang ke-10. Karena aku telanjang sebab itu aku sembunyi. Aku takut padamu ya Allah. Pada saat awalnya tujuannya mereka diciptakan adalah untuk bisa menikmati Allah. Tapi pada saat mereka jatuh dalam dosa, mereka tidak lagi bisa bertemu face to face dengan Allah. Bahkan Allah lah yang mulai mencari manusia itu. Dikatakan, "Di manakah engkau?" Bukankah sampai sekarang juga masih terjadi Bapak Ibu Saudara? Manusia itu jarang mau mencari Allah, ya kita bisa bangku-bangku di sini gitu kan. Yang ada Allah yang mencari kita. Dan kita terkadang mencari Allah pada saat ada perlunya. Kalau kata Pak David itu ya, take it for granted. Ada untungnya baru ku cari nih Allah. Kalau aku gak ada untungnya, I'm sorry to say ya Tuhan, nanti Tuhan. Nah itulah kita manusia, masuk saya nih. Jadi gak usah heran gitu ya. Ketika kita lihat, wah takut sembunyi karena hadiran Allah. Yang pertama sejajar makin menurun. Dan akhirnya posisi manusia makin menurun lagi karena manusia itu diusir keluar dari Taman Eden. Nah, gak usah mereka bisa hidup terus bersama dengan Allah. Tapi mereka akhirnya diusir keluar dari Taman Eden. Suatu penurunan yang drastis sekali gitu loh. Dan akhirnya
sekian tahun, sekian ratus tahun kemudian, bahkan kalau kita baca dari kitab Kejadian sampai Keluaran gitu ya, cuma beberapa orang saja yang mendapatkan perhatian Allah, salah satunya Abraham. Kita nggak bahas Abraham saat ini. Nah, tetapi setelah beratus-ratus tahun kemudian, bisa dibilang 430 tahun kemudian, barulah manusia menjerit. Tuhan tolong kami dalam perbudakan, kami dalam kesusahan. Baru disitulah manusia menjerit selama 430 tahun. Pas saya baca itu ya, wah Tuhan ternyata manusia sedemikian rupanya gitu ya. Setelah sekian lama baru mencari Tuhan. Baru minta tolong sama Tuhan. Dan tentunya setelah sekian lama enggak terus Tuhan oke, bye-bye, ku tinggalin. Enggak. Allah yang maha kasih, Allah yang maha baik itu dia memilih satu orang. Yaitu Musa. Yang dimana Musa dipilih untuk memimpin bangsa itu keluar daripada Mesir. Kita hari ini akan buka banyak Alkitab. Saya yang buka. Saya akan membacakan untuk kalian semua karena memang firman Tuhan itu dari Kejadian sampai Wahyu itu sebenarnya berkaitan sama satu sama lainnya. Ya Keluaran 3 ayat yang kedua. Lalu malaikat Tuhan menampakkan diri kepadanya dalam nyala api yang kode semak duri. Lalu ia melihat dan tampaklah semak duri itu menyala tetapi tidak dimakan api. Kata yang menarik di sini adalah lalu malaikat Tuhan menampakkan diri kepadanya, kepada Musa. Berarti Allah yang menampakkan dirinya atas orang yang dipilihnya. Gak semua orang bisa melihatnya. Apalagi setelah manusia jatuh ke dalam dosa, manusia gak bisa face to face lagi ketemu dengan Allah. Sungguh luar biasa. Allah menampakkan diri itu satu kata yang membuat saya itu, wow, Allah yang maha besar, maha agung, mau menampakkan dirinya kepada Musa. Dan dia juga menampakkan dirinya kepada kita nantinya gitu dalam firman Tuhan. Nah Musa didapatkan kesempatan privilege untuk bisa bertemu dengan Allah. Dan Musa pun diminta oleh Allah untuk bisa membawa bangsa Israel yang tadi berteriak bisa bertemu dengan Allah juga. Nah dari sini memberitahukan kepada kita bahwa Allah lah yang memiliki inisiatif kalau kita bisa bertemu dengannya. Manusia tuh nggak bisa ketemu. Susah ketemu dengan Allah. Bahkan di dalam Keluaran tadi. Malaikat tuh menampakkan diri kepada Musa. Selanjutnya di Keluaran 19. Saya tuh suka banyak ayat gitu. Karena memang ayat itu firman Tuhan itu apa yang saya sampaikan itu bukan berdasarkan pikiran saya gitu. Jadi semua itu berkaitan gitu loh. Di Keluaran 19 ayat yang ke-25. Saya bacakannya untuk kita semua gitu ya. Keluaran 19 ayat 10 sampai 11. Keluaran 19 ayat 10 sampai 11. Lalu berfirmanlah Tuhan kepada Musa, pergilah ke bangsa itu, suruhlah mereka menguduskan diri pada hari ini dan besok. Dan mereka harus mencuci pakaiannya. Menjelang hari ketiga mereka harus bersiap, sebab pada hari ketiga Tuhan akan turun di depan mata seluruh bangsa itu di antara gunung Sinai. Dan ayat yang ke-17, lalu Musa membawa bangsa itu keluar dari perkemahan untuk menjumpai Allah dan berdirilah mereka pada kaki gunung. Bangsa Israel dikasih kesempatan untuk bertemu dengan Allah, ada syaratnya. Tuhan bilang, siapkan bangsa itu untuk menguduskan dirinya selama 3 hari. Berarti berpuasa selama 3 hari untuk bisa bertemu dengan Allah. Akibat dosa demikian rupa membuat kita itu susah bertemu dengan Allah. Bahkan kalau tadi ayat 17, ketemunya itu enggak di atas gunung Sinai seperti Musa gitu, naik sama-sama ke atas gunung Sinai. Enggak, cuma ada di kaki gunung. Butuh puasa 3 hari bisa untuk melihat Allah. Allah hadir di atas gunung Sinai. Nah itulah suatu inisiatif yang Allah berikan di mana dia mau, ini loh aku Allahmu. Ini loh aku Allahmu yang bisa kamu percayai. Tetapi kita kadang datang ibadah, ada nggak pernah datang gitu ya pas doa Rabu gitu kan, kadang ada doa puasa. Kadang kita benar-benar pada saat musim lagi kita doa puasa, kita benar-benar menikmati, oh aku mau doa puasa nih, aku puasa lah di hari Rabu yang minggu kedua. Aku mau berdoa, aku mau minta kepada Allah. Bangsa Israel 3 hari di kaki gunung.
Bukannya di atas, sungguh luar biasa ya, bahwa menunjukkan ini loh. Begitu susahnya sampai kita ketemu Allah itu takut. Bangsa Israel pada saat itu ketemu Allah takut, nggak berani. Karena kalau dia maju selangkah di atas kaki, kan mereka ketemu di kaki gunung. Kalau mereka maju aja sedikit, mereka langsung mati. Karena memang udah peraturan dari Tuhan, nggak bisa. Nah itu. Kita sekarang sini memiliki kesempatan untuk beribadah gitu ya. Tempat yang enak, sejuk, cozy gitu ya. Kadang kita seringkali, aduh Tuhan, nantilah. Wait, pagi lagi holiday. Betul, kita butuh holiday bersama family. Tapi ini loh, kalau kita tahu gitu ya, betapa sulitnya untuk bisa beribadah kepada Allah, kita akan menghargai bahwa beribadah kepada Allah itu benar-benar suatu yang harus kita lakukan sebagai anak Tuhan. Bahkan kita dengarkan banyak teman-teman kita, rekan-rekan kita mau beribadah aja nggak bisa gitu kan. Sulit karena inilah itulah. Ya ini. Kenapa dikatakan di Ibrani 10 ayat 19, penuh keberanian dapat masuk ke tempat kudus itu ada maksudnya tersendiri. Karena awalnya itu mau ketemu Allah itu nggak bisa. Sampai akhirnya di Keluaran 25 ayat yang ke-8. Allah bilang kepada Musa, Musa, ini pakai bahasa saya. Musa, bikinnya tempat kudus untukku. Aku akan diam di tengah-tengah kamu. Wow. Allah bukan lagi Allah yang cuma bisa dilihat di atas gunung Sinai dan bangsa Israel di kaki gunung. Tapi Allah mau tinggal di tengah-tengah bangsa Israel. Bikin tempat kudus, tempat suci, kemah pertemuan ya Musa. Aku akan diam di tengah-tengahmu. Itu loh Allah yang kita sembah tuh Allah yang begitu maha kasihnya. Kita manusia yang berdosa tapi dia mau diam di tengah kita. Sehingga kita bisa bertemu lagi muka dengan muka. Dan tentunya di dalam kemah pertemuan ini, atau kita bilang itu sekarang itu tabernakel gitu ya. Nanti Bapak Ibu Saudara tuh bisa melihat di YouTube itu banyak video yang bagus-bagus. Di mana ada pelataran, ada ruangan kudus, ada ruangan maha kudus. Dan untuk bisa masuk ke dalam situ saja harus imam dari Lewi yang bisa melayani di situ dan semua nggak bisa sembarang masuk. Dan bahkan tadi kenapa removing the veil itu maksudnya di antara ruangan kudus dan ruangan maha kudus ada sebuah tirai yang membuat bangsa Israel nggak bisa ketemu dengan Allah langsung. Hanya imam tertentu yang bisa. Di Keluaran 26 ayat yang ke-33 nanti kalau mau baca tentang kemah suci, kemah pertemuan itu dari Keluaran 25 sampai ke 40 itu tentang ada bejana, ada ini, ada itu, ada ini, ada itu, ada banyak. Sampai detail-detail ukurannya itu bisa ada di situ. Nah kalau mau lebih enak lagi ngeliatnya pakai YouTube udah ada, wah seperti ini, seperti ini, seperti ini. Nah karya Allah enggak cuma sampai di situ aja kan. Pada saat kemah pertemuan jadi, wah Musa senang dong, contohnya nih saya dikasih izin bikin ya. Wah senang pasti kan ketemu, bikin tempat buat pertemuan dengan Tuhan senang. Musa pengen masuk, wah pikirnya Musa aku bisa masuk lah. Kan udah jadi kan, masuk aja. Enggak bisa. Pada saat kemah suci, kemah pertemuan itu, kita bilang tabernakel itu jadi pun, Musa yang katanya orang pilihan Allah itu nggak bisa sembarang masuk. Barulah di dalam Imamat 1 ayat ke-1. Allah yang bilang, Musa masuk boleh. Barulah Musa bisa masuk ke dalam kemah pertemuan. Ini menggambarkan bahwa manusia yang dulu seharusnya bisa menikmati Allah. Face to face, bisa komunikasi, cakap-cakap. Tapi karena manusia melanggar satu perintah Allah, manusia mengalami degradasi yang sangat luar biasa. Sampai 430 tahun barulah Allah mau diam di tengah-tengah bangsa Israel. Apakah sampai di situ karya Allah? Tadi kan misalnya ada tirai penutup. Nah tirainya ini pembatas antara ruangan kudus dan maha kudus. Untuk bisa terbuka, untuk kita bisa masuk bertemu dengan Allah face to face lagi. Caranya ialah dengan karya Allah dilanjutkan dengan adanya Yesus Kristus. Kenapa seperti itu? Karena ada ayat yang bilang, mata Allah menjelajahi seluruh bumi,
Tidak ada manusia yang mencari Allah, tetapi Allah yang mencari manusia. Maka dalam Yeskiel pun dikatakan gitu ya. Yang kucari, yang hilang akan kucari, yang sesat akan kubawa kembali. Itu loh Allah kita saudara. Allah yang sangat luar biasa kasihnya kepada kita. Tapi terkadang kita meresponinya, udahlah, yang penting udah selamat, udahlah ibadah, is okay lah. Nantilah ketemu dengan Tuhan, nanti bisa kapan aja lah. Yang penting, ayo lakukan tugas, ayo jadi anak yang baik. No, bukan seperti itu juga. Karena dalam tadi Keluaran, Allah yang punya inisiatif mau, berarti itu kehendak Allah. Aku mau tinggal di tengah-tengahmu. Itu sungguh luar biasa sekali. Mana ada gitu ya, coba cek agama lain gitu. Ada Allah yang tinggal tengah-tengah umatnya. Enggak ada. Itu menjadikan kita beda harusnya dengan orang lain. Allah kita Allah yang penuh kasih. Sehingga dengan adanya Yesus Kristus turun. Dikatakan tugasnya Yesus Kristus turun itu ada di dalam Lukas. Lukas 19 ayat yang ke-10. Sebab anak manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Dari dalam PL pun dikatakan yang hilang kan ku cari. Di PB pun dikatakan anak manusia datang untuk mencari yang hilang. Siapa ya? Kita ini semua di sini. Allah datang untuk mencari kita. Ini loh Allahmu hadir di tengahmu. Tapi kenyataannya pada di kitab Yohanes, apakah manusia mengenal Yesus itu? Enggak. Dalam kitab Yohanes dikatakan manusia bahkan yang ada di situ tidak mengenal. Bahkan menolak Yesus. Dan itulah kenapa Yesus harus datang ke dalam dunia ini. Bukan saja untuk menyelamatkan kita. Tapi sebenarnya Yesus datang ke dalam dunia ini. Tujuannya adalah untuk tirai pembatas. Yang menjadi penghalang kita bisa bertemu dengan Allah itu dibukakan. Itulah kenapa di dalam Ibrani 10:19 katakan. Oleh darah Yesus sekarang kita penuh keberanian masuk ke dalam tempat kudus. Oleh karena darah Yesus kita bisa bertemu muka dengan Allah kembali. Enggak cuma udah selesai selamatkan, udah selesai. No. Tapi Ibrani bilang penuh keberanian. Kenapa keberanian tadi kan yang di awal? Manusia takut bertemu dengan Allah. Kalau ketemu akan mati. Tapi oleh anugerahnya. Manusia, kita ini manusia berdosa. Bisa ketemu face to face dengan Allah. Sungguh luar biasa bukan Allah kita saudara. Tapi terkadang kitanya yang biasa-biasa aja gitu ya. Kita yang terkadang, ya sudahlah yang penting kan selamat. Siapa bilang? Enggak gitu juga. Karena yang masih ada hal yang kita harus lakukan yaitu meresponi Allah. Tadi Musa, Allah menampakkan diri, Musa meresponi. Allah tinggal di tengah-tengah umat. Musa bikin kemah, Musa dipanggil masuk. Yesus tinggal di antara bangsa Yahudi, non-Yahudi. Yang mesti responi, aku terima engkau Yesus, tapi kan enggak tergitu. Salibkan dia. Bagaimana kita yang sekarang ini, Yesus ada di tengah-tengah kita. Allah ada di tengah-tengah kita. Allah ditunggal di tengah-tengah kita. Apakah kita mau? Ya Tuhan, aku mau ketemu dengan Kau. Atau, udahlah, ibadah ya udah ibadah seperti ibadah biasa aja lah. Kalau kata Pak David itu ya Pak, aku pinjam kalimatnya. Cadar kita itu loh yang belum dibukakan. Allah sudah membukakan semuanya untuk kita. Tapi cadar kita, hati kita belum mau benar-benar ketemu dengan Allah. Terkadang kita maunya yang penting Tuhan, aku datang, Tuhan jawab doaku ya. Aku dalam susah, aku mau nih sekarang juga Tuhan jawab. Ya enggak gitu juga. Enggak gitu juga. Nah itulah pengertian removing the veil. The veil itu. Sehingga kita bisa berani masuk ke dalam tempat maha kudus. Yang dulunya cuma boleh oleh satu imam saja yang dipilih oleh Imam Lewi.
Tapi karena tirainya sudah nggak ada, Yesus sudah mati. Kita bisa masuk berjumpa dengan Yesus. Apakah kita sudah berjumpa dengan Yesus? Pada saat kita berdoa pribadi di rumah, atau terlebih lagi di gereja, adakah kita sudah berjumpa dengan Dia? Kalau kita belum berjumpa, yuk firman Tuhan mengajarkan, aku mau tinggal di tengah-tengah kamu. Bahkan setelah Yesus mati, Yesus bangkit. Yang Yesus lakukan adalah aku akan kirim penolong yang lain untuk tinggal di dalam diri kamu. Karena kamu adalah bait Allah di mana roh Allah tinggal di dalam kamu. Itu loh, anugerah Allah yang begitu besar diberikan kepada kita. Terkadang kita menganggapnya, oke, ya just, ya seperti itulah, nothing lah, udah, yang penting selamat udah. Pada saat firman ini, judulnya tema saya berdoa, Tuhan, apa sih sebenarnya yang kau ingin menyampaikan kepadaku secara pribadi? Karena firman pertama kali untuk simpang khotbah. Amerika itu untuk yang jemaat yang hadir. Ternyata, oh iya Tuhan, ternyata aku juga seperti itu. Dan juga kita semua sama, gak ada beda. Tapi kita mau belajar pada hari ini, pada malam ini. Setelah kita mendapat pemahaman gitu, kita tahu. Oh maksudnya itu ternyata satu ayat ini tuh mengandung makna yang luar biasa, sangat dalamnya. Yang dimana karena dosa manusia gak bisa ketemu Allah. Tapi Allah mau tinggal. Bahkan adanya Yesus, kita jadi bait Allah, roh Allah ada dalam kita setelah kita terima Yesus. Apa yang harusnya menjadi respon kita? Respon kita itu bagaimana? Respon kita itu lanjutan di dalam Ibrani. Respon yang harus kita lakukan ada di dalam Ibrani 10 ayat 20 dan 25. Kita buka Alkitab kita, saya akan membacakan untuk kita semua. Apa yang harus menjadi respon kita terhadap apa yang telah Allah lakukan untuk kita? Ibrani 10 ayat 22 dan 25. Karena itu marilah kita menghadap Allah dengan hati yang tulus ikhlas dan keyakinan iman yang teguh. Oleh karena hati kita telah dibersihkan dari hati nurani yang jahat dan tubuh kita telah dibasuh dengan air yang murni. Ayat yang ke-25. Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita seperti dibiasakan oleh beberapa orang. Tetapi marilah kita saling menasehati dan semakin giat melakukan dan menjelang hari Tuhan yang mendekat. Dikatakan ketika kita udah tahu, oke, aku bisa ketemu Tuhan. Next stepnya ialah kita dikatakan dalam 22. Marilah kita menghadap Allah dengan hati yang tulus ikhlas. Mari kita datang kepada Tuhan dengan hati yang tulus ikhlas. Datang bukan karena kepaksa, karena bukan ngada gawe, tapi aku ingin bertemu denganmu ya Allahku. Itulah kenapa kalau masih ingat khotbahnya waktu yang pertama. Yang pertama pursuit of God. Mazmur 63, Daud itu sangat luar biasa dibilang. Engkaulah Allahku, aku rindu mau ketemu sama engkau. Aku ingin rindu bertemu denganmu ya Allah. Karena Daud itu menghargai apa yang telah Allah lakukan dalam hidupnya. Nah seharusnya kita juga harus seperti itu. Saya bisa harus bertemu dengan Tuhan. Bahkan dan 25, janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita seperti yang biasa oleh beberapa orang. Bagaimana kita? Apakah setiap kali ada bacaan doa, aduh nantilah, gantian ya, minggu ini aku, entah minggu depannya kamulah, kita gantian-gantian aja, kita datang. Jangan, karena firman Tuhan sendiri ngomong, janganlah jadikan kebiasaan kita menjauhkan diri. Karena Tuhan sendiri kan yang bilang, jangan kau menjauhkan diri, mari datang. Saya punya ilustrasi seperti ini saudara. Semisalnya saya dapat kesempatan untuk bertemu Bapak Jokowi ya, sebelum sih. Tentunya pada saat saya diundang, saya undang datang ke rumah saya, kita dinner bareng ya. Wah saya senang banget dong, wah pasti semangat kan. Pasti dandannya yang rapi, ketemu sama orang nomor 1. Nah pada saat terjadi makan, apakah cuma terjadi makan bisa saya itu pulang? Enggak, saya rasa enggak. Bahkan Pak Jokowi pun bakal akan nawarkan kepada saya gitu. Apa yang bisa ku bantu untukmu? Kamu ada masalah apa enggak? Ada masalah di proyek? Ada masalah di kerjaan? Apa yang bisa ku bantu?
Apalagi Bapak kita di surga saudara. Pas kita beribadah kepadanya, gak mungkin Tuhan tuh gak nanya apa-apa gitu. Gak mungkin gak ada upahnya. Pasti kita datang beribadah, Tuhan pasti bilang, apa yang sedang kau perlukan anakku? Nah itu. Karena dia yang mau turun ke dalam dunia, tinggal tengah kita, gak mungkin berselesai itu. Baik, ku tinggalin kau sendiri. Enggak. Yang ada dia, apa yang kau inginkan. Karena setiap ibadah kita, persekutuan kita dengan Allah itu ada upahnya. Di dalam 1 Korintus 15 ayat 58 nanti Bapak Ibu bisa baca. Persekutuan kita dengan Allah tidak akan sia-sia, tetapi ada upahnya. Dan upahnya itu seperti apa? Yang terakhir ada 3 upah. Yang pertama ialah keberhasilan, itu ada di dalam 2 Tawari. Kita baca ya Bapak Ibu. Saya baca untuk kita semua, tapi kita buka kitab kita, ini bisa dicatat. Upah apa yang kita dapatkan pada saat kita ketemu dengan Allah. Di dalam 2 Tawarik 26, ayat yang kelima. 2 Tawarik 26 ayat yang kelima. Ia mencari Allah selama hidup Sakaria yang mengajarnya supaya takut akan Allah. Dan selama ia mencari Tuhan, Allah membuat segala usahanya berhasil. Upah yang pertama dikatakan sama Uzia mencari Allah, segala usahanya berhasil. Enggak dibilang kaya, no. Dibilang segala usahanya, berarti apapun yang tangannya kerjakan. Keluarganya, keamanan negaranya, kesehatannya, semuanya berhasil selama dia mencari Allah. Dan terus kita bisa balik. Selama dia tidak mencari Allah, berarti dia tidak berhasil. Itu upah yang pertama. Upah yang kedua dalam perjanjian baru di Matius 11 ayat 28. Bapak Ibu pasti udah hafal ayatnya nih. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Yang ngomong itu adalah Tuhan Yesus sendiri. Tuhan Yesus mengajak, yuk mari datang ke rumahku, beribadah cari aku berikan kelegaan kepadamu. Setiap dari kita semua di sini punya keletihan, punya kelusan, punya kecapaian, punya pikirannya, punya khawatirannya. Datang kepadaku, aku berikan kelegaan. Buktinya, tanya pada diri kita masing-masing. Mau gak kita datang kepada Tuhan? Padahal Tuhan udah ngajak sendiri loh. Bukan orang lain yang ngajak. Tuhan sendiri yang kasih nih invitation card. You come to me. Kau datang padaku, kita dinner. You mau apa? I kasih. Nah itu. Tuhan sendiri yang ngomong. Itu yang kedua. Yang terakhir yang ketiga. Di Wahyu 21. Wahyu 21 ayat yang ketiga. Dikatakan, lalu aku mendengar suara yang nyaring dari tahta itu berkata, lihatlah kemah Allah ada di tengah-tengah manusia dan ia akan diam bersama-sama dengan mereka. Mereka menjadi umatnya dan ia akan menjadi Allah mereka. Yang ketujuh, barang siapa menang, ia akan memperoleh semuanya ini. Dan aku akan menjadi Allahnya dan ia akan menjadi anakku. Ya, jadi kehendak Bapa dari Kejadian sampai Wahyu, kalau kita ringkupi itu satu ringkasan, Allah ingin kita tuh bersekutu dengannya. Karena Allah sendiri bilang, kau akan menjadi umatku dan anakku. Berarti hubungan yang dekat antara Bapa dan anak. Itu yang Tuhan mau kita lakukan bersekutu kepadanya. Tapi bagaimana dengan kita? Baik lagi kita bertanya bagaimana dengan kita termasuk saya. Di rumah ada kita bersekutu, kita rindu. Waktu aku mau ketemu sama Tuhanku. Aku mau menyampaikan isi hatiku, aku mau ingin bertemu dengannya. Adakah kita memiliki kerinduan seperti itu? Untuk bertemu dengan Tuhan. Atas karyanya yang sudah dia lakukan untuk kita. Dan tentunya kita datang Tuhan gak kasih kita cuma-cuma. Apa yang kau mau ku kasih? Kelegaan, keberhasilan. Bahkan ayat yang ke-7. Ini hati-hati sebagai warning untuk kita gitu ya. Barang siapa menang, ia akan memperoleh semuanya ini dan aku menjadi Allahnya dan ia akan menjadi anakku. Barang siapa menang berarti ada yang kalah. Kita termasuk yang kalah atau yang menang, saudara? Kalau kita pada saat di dunia saja malas beribadah kepada Tuhan,
Nanti juga Allah ada di tengah-tengah kita gitu loh. Nanti langit dan bumi baru tuh Allah juga ada tengah-tengah kita. Kita beribadah bertemu terus pada dia setiap hari itu kekal selamanya. Kita waktu saat di bumi yang malas gitu ya, apalagi nanti. Barang siapa menang akan kuberikan semuanya. Last warning untuk kita. Mari kita koreksi diri kita sendiri termasuk saya juga. Adakah kita rindu mau ketemu sama Tuhan? Adakah kita mau terus datang ibadah yang ada di GKYP? Rabu doa, Minggu nanti sampai KU 3. Karena apa? Karena itu kerinduan Tuhan. Tuhan itu rindu anak-anaknya itu bisa dekat padanya. Karena ada tertulis itu dalam Matius. Bukan orang yang ngomong Tuhan, Tuhan akan masuk ke dalam surga. Tapi orang yang melakukan kehendak Bapakku yang masuk ke dalam surga. Jadi sesuai dengan wahyu. Barang siapa menang, jangan memperoleh semuanya. Kehendak Bapa tadi dari Kejadian sampai Wahyu. Dia mau tinggal dengan kita dan kita juga mau hidup bersekutu dengannya. Itulah arti daripada firman pada malam ini Bapak Ibu Saudara. Removing the veil. Bukan hanya hati kita tapi Allah ditunjukin semuanya. Bagaimana dengan hati kita? Yuk masuk datang. Jangan take it for granted. Jangan ada maunya datang kepada Tuhan. Jangan nanti pada saat kita lagi susah kita datang kepada Tuhan. Terus doa kita gak dijawab, kita protes. Tuhan katanya baik, aku datang ibadah, minta doa sembuh sakit, gak dijawab. Tapi kita lupa bahwa kita harus cari Tuhan terlebih dahulu. Bukan kita banyak menuntut. Nanti lain waktu jika ada kesempatan. Kenapa Hizkia bisa diperpanjang umurnya 15 tahun lagi? Karena dia sudah melakukan terlebih dahulu sebelum dia sakit, dia beribadah dengan Tuhan dengan benar, baru dia sakit perpanjang umurnya. Itu Hizkia. Biarlah firman pada malam ini mengajar pada kita, yuk sama-sama jemaat GKY kita pegang tangan kayak tadi kan, pegang tangan, gandeng tangan, ajak teman kita, rekan kita yang malas yang beribadah, jangan malas saya datang ibadah. Karena itu kewajiban kita sebagai anak tuh datang beribadah. Jangan nanti minta doa, maunya dijawab, tapi giliran suruh cari Tuhan enggak. Nggak usah jojo deh, kita nih udah punya anak, Bapak Saudara, anak kita tiba-tiba enggak pernah datang gitu ya. Tiba-tiba datang nih, Pak, pasti kita punya pikiran, ada maunya yang pasti datang. Ya kan? Seperti itu ya, mari kita pegang tangan, gandeng tangan, baik mau pengurus, hamba Tuhan. Yuk kita sama-sama jemaat, kita mau datang ibadah cari Tuhan. Karena pas kita ibadah, Tuhan enggak bilang, I don't have anything for you. Tapi Tuhan bilang, what do you want? Apa yang mau aku lakukan untukmu? Mari kita berdoa. Tuhan yang baik, terima kasih Tuhan hamba-Mu sudah menyampaikan apa yang Kau sampaikan kepada kami semua di tempat ini ya Tuhan. Dan biar Roh Kudus boleh bekerja, berkarya, memberikan kegelisahan di hati kami jika kami malas untuk beribadah mencari-Mu ya Tuhan. Biarlah kami boleh menjadi anak-anak kesayangan-Mu. Jemaat PIK boleh menjadi anak-anak yang selalu Kau berkati ya Tuhan. Ampuni kami ya Tuhan jika selama ini kami malas dan kami tidak mau bertemu dengan-Mu. Tapi biarlah mulai malam ini kami boleh belajar untuk selalu bergandengan tangan. Siapapun juga ya Tuhan, kami semua yang ada di jemaat PIK ini dari pengurus, PPBJ, Musa, hamba Tuhan, Lose, dan juga jemaat-Mu kami boleh selalu setia mencari-Mu. Setia mencari-Mu setiap saat, bukan hanya mencari-Mu pada saat kami ada maunya, ada perlunya. Tapi kami boleh datang bertemu dengan-Mu. Bapa yang maha baik, Bapa yang mengasihi kami. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus kami berucap syukur. Amin.